Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, selamat datang kembali di kelas Wawasan Kebinekaan Global. Mari kita lanjutkan penjelajahan kita hari ini di topik 3. Berdamai dengan diri dengan judul Damai dimulai dari diri. Pada topik 3, berdamai dengan diri dengan judul dimulai dari diri dipersembahkan oleh Rombel Wawasan Kebinekaan Global 2 kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Melisa Indrianti, 2 Mutia Pinacesti, 3 Ratih Putri Kesumasari, 4 Reni Nur Hasana, 5 Rima Seviana Sekarsari, dan 6 Rina Nurai. Pada topik 3 ini ada capaian pembelajaran yang diharapkan Bapak Ibu mampu yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas, 2. Mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Mari kita mulai dari diri sendiri. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah Anda percaya diri dengan identitas Anda? Iya, Ya, Bu, percaya diri. Oke, alhamdulillah semua Bapak Ibu merasa percaya diri dengan identitasnya. Yang kedua, apakah Anda pernah merasa tidak percaya diri terhadap identitas Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pernah. Bu. Ternyata semua Bapak Ibu yang ada di sini pernah ya merasa identitasnya ada yang perlu disembunyikan dari orang lain. Nah, mengapa muncul perasaan tersebut sehingga Bapak Ibu perlu menyembunyikannya? Malu Karena tidak sama dengan yang lain. merasa berbeda dengan yang lain. Oke, karena mungkin banyak ada perbedaan dari satu orang ke yang lain. Nah, dari aktivitas yang tadi sudah kita sama-sama menyadari kalau setiap orang itu punya banyak identitas. Nah, mari kita lakukan aktivitas berikut. Ayo kita mulai dengan bermain dunia yang berwarna. Sejak dahulu kala, manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tetapi akhir-akhir ini ada pemimpin negara dan kelompok anti pendatang. Mereka menginginkan negara mereka hanya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, sekarang kamu punya misi, yaitu mengembalikan sosok-sosok berikut ke tempat asalnya. Silahkan Bapak Ibu bisa membuka link yang ada di bawah ini atau bisa juga scan barcode yang ada di sebelah kanan. Silahkan siapa yang mau menampilkan untuk bermain game ini? Saya, Ibu. Oke, silahkan Bu Rima. Nah, ini sudah tampil ya, Bapak Ibu. Mari kita mulai dengan dunia yang berwarna ini. Nah, ini ada beberapa foto nanti ya. Kita kembalikan ke negara ini kira-kira ya, Bapak Ibu. Dari Filipina. Filipina, Bu. Filipina. Ya. Oh, yuk lagi. Ini dari negara Cina. Bu. Lalu yang ini ada lagi Ini Bapak Meksiko. Ibu. Dari negara mana ya? Kayaknya Bu. Dari Arab, Bu. Bu. Lanjut. India. Bukan United dia. States. Kamu telah berhasil mengembalikan mereka ke negara asalnya. Oke, terima kasih Bu Rima untuk dari permainan tadi Bapak Ibu dapat mengetahui ciri individu itu berasal dari negara mana karena ada ciri khususnya. Nah, mari kita sekarang refleksikan permainan yang tadi sudah disimulasikan oleh Bu Rima. Apakah setiap individu itu memiliki ciri yang berbeda-beda? Iya, mereka. Ya, tentu. Kita semua memiliki ciri yang berbeda-beda ya, mungkin dari yang paling gampang dikenali yaitu dari wajah, rambut, mungkin juga penampilan. Kemudian yang kedua, apakah setiap individu memiliki ciri yang menonjol? Iya. Iya, Bu. Iya, Bu.
Contohnya apa ini Bapak Ibu ciri yang menonjol? Seperti tadi kulitnya orang warna Meksiko tadi kulit. pakai topi khas dari Ya, negaranya. Orang Arab pakai tutup kepala tadi, Bu. ya, Orang jadi Cina sipit, Bu, iya, matanya. jadi setiap individu itu memiliki cirinya masing-masing yang menonjol. Yang ketiga, bagaimana caranya kita untuk menghargai setiap identitas yang dimiliki? Merasa percaya diri dengan kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Ya, ada lagi mungkin? Jangan malu dengan apa yang kita miliki. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan pendapatnya. Ya, beberapa cara menghargai identitas yang kita miliki yaitu kita harus percaya diri dengan apa yang kita miliki, baik itu kelebihan maupun kekurangan. Kemudian jangan merasa malu atau minder terhadap orang lain karena setiap individu pasti memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Dan tiap individu karena adanya keragaman identitas, dari situlah kita akan saling melengkapi satu sama lain. Nah, dari aktivitas tadi kita sudah sama-sama menyadari kalau satu orang punya banyak identitas. Berikut saya memiliki sebuah video yang akan kita simak bersama. Dari situ nanti kita akan belajar lebih dalam lagi cara pandang kita terhadap identitas diri. Atau mereka yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Dari video yang sudah kita tonton tadi, kita sadar kalau setiap orang itu banyak identitas. Banyak hal yang sudah kita pelajari dari video tersebut. Kita mungkin mempunyai kesamaan identitas suku dengan seseorang, namun berbeda identitas agamanya. Ada juga identitas yang kita terima begitu saja sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang bisa kita bangun dan bisa kita ubah. Ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika seseorang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan bisa mengambil sebuah kertas HVS. Kemudian silahkan Bapak Ibu coba gambarkan diri Bapak Ibu tepat di tengah HVS tersebut. Kemudian silahkan tuliskan minimal 6 identitas diri. Saya beri waktu 1 menit untuk menggambarkan diri Bapak Ibu dan menuliskannya di kertas HVS. Jika sudah selesai, mungkin ada salah satu dari peserta yang ada di sini mungkin mau memperlihatkan gambar dirinya di layar kamera dan sedikit bercerita tentang dirinya. Baik Bu, saya akan menampilkan hasil dari gambar saya. Baik Bapak Ibu semuanya, ini gambar saya. Nama saya Reni Nur Hasanah. Saya berasal dari Tasikmalaya. Saya seorang guru di sekolah dasar. Saya seorang muslimah. Oke, terima kasih Bu Reni atas penyampaiannya tentang gambarnya Bu Reni yang menggambarkan diri Bu Reni dan juga identitas yang dimiliki Bu Reni. Bapak Ibu, setiap orang itu unik, tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Standar umum itu tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik untuk iklan televisi tidak bisa dijadikan standar untuk diri kita sendiri. Nah, ada beberapa cara untuk menjadi diri sendiri. Nah, saya memiliki sebuah video lagi mengenai cara menjadi diri sendiri. Mari kita simak bersama video mengenai cara menjadi diri sendiri bersama-sama. SMA berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Nih, tadi adalah sudah kita simak bersama cara menjadi diri sendiri. Ya Bapak Ibu, yang harus kita ingat yaitu setiap orang itu unik, punya ciri khasnya masing-masing. Standar itu berbeda-beda setiap tempat dan waktu. Mungkin standar untuk diri saya sendiri dengan standar yang Bapak Ibu miliki itu pasti berbeda-beda. Kita harus memaksimalkan memahami diri kita sendiri serta potensi yang ada dalam diri kita. Ini penting dalam konteks keragaman karena toleransi tengah masyarakat yang beragam itu selalu dimulai dari diri sendiri. Silahkan Bapak Ibu bisa membuka kamera dari handphonenya, kemudian atau cermin yang ada di sekitar Bapak Ibu. Silahkan amati wajah Bapak Ibu. Kemudian lihatlah lebih dalam apa kelebihan yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Jika kita mencintai diri sendiri,
Terlalu berlebihan tentunya menjadi hal yang kurang baik atau narsis. Sebaliknya, jika kita merasa diri kita paling malang di dunia ini, hal tersebut juga membuat diri kita kurang baik atau self-pity. Sebaliknya, mencintai atau menerima diri secara utuh dilakukan secara seimbang, tidak berlebihan. Bagaimana caranya? Nah, ada beberapa cara untuk memaksimalkan identitas yang kita punya. Adalah dengan cara welas asih kepada diri sendiri. Apa itu welas asih atau self-compassion? Self-compassion itu berasal dari kata compassion yang diturunkan dari bahasa Latin patiri dan bahasa Yunani patein yang berarti menderita, menjalani, atau mengalami. Self-compassion merupakan konsep baru yang diadaptasi dari filosofi Buddha yang memiliki definisi secara umum sebagai kasih sayang diri. Self-compassion adalah sikap kasih sayang atau kebaikan diri sendiri saat menghadapi masalah dalam hidup, serta menghargai segala bentuk penderitaan, kegagalan, dan kekurangan diri sebagai bagian dari hidup setiap manusia. Ada 3 komponen untuk melatih mencintai diri sendiri, yaitu yang pertama, menumbuhkan kebaikan diri atau mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri. 2, menumbuhkan kesadaran diri. Mari kita ambil nafas yang panjang dan sadari apa yang terjadi dalam diri tanpa menghakimi. Yang ketiga, menumbuhkan keterhubungan atau memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang sulit. Bapak Ibu, mari kita melakukan aktivitas mindfulness. Kita berfokus pada diri sendiri, kita memeluk diri sendiri dengan sebagai penghargaan dan rasa terima kasih terhadap diri sendiri. Yang pertama, mari kita ucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Kemudian, mari kita peluk diri kita sendiri. Dan yang ketiga, ucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah membantu kesuksesan kita. Nah, sekarang saya akan stop share screen-nya. Mari kita lakukan sesi berlatih berterima kasih kepada diri sendiri. Silakan Bapak Ibu ikuti apa yang saya sampaikan. Mari kita atur nafas. Kita tarik nafas 4 kali, hembuskan 4 kali. Ya, mari kita mulai. Tarik nafas, hembuskan. Kita lakukan lagi, hembuskan. Pada yang ketiga, kita tarik nafas, hembuskan, dan mulai pejamkan mata secara perlahan. Kemudian silangkan kedua tangan Bapak Ibu dan peluk diri sendiri secara perlahan. Kemudian, wahai tubuhku, terima kasih sudah menemaniku. Maafkan aku belum bisa memahamimu. Sekarang aku terima tujuan baikmu. Aku ikhlas, aku pasrah, rasa lelah, kau boleh pergi sekarang. Terima kasih. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang kau berikan kepadaku. Teruslah sampaikan ucapan terima kasih kepada diri Bapak Ibu. Kemudian coba atur nafas, kita tarik nafas, hembuskan, dan buka mata perlahan. Bagaimana Bapak Ibu setelah melakukan sesi welas asih ini? Gimana perasaannya? Jadi semangat plong. Ya, alhamdulillah ya menjadi lebih lega. Nah, kegiatan ini bisa membantu Bapak Ibu membuang emosi negatif dan juga membuang hal yang dirasa kurang nyaman di tubuh Bapak Ibu. Dan kita bisa menerima apa yang sedang terjadi pada diri kita dengan ikhlas. Nah, sekarang saya memberikan, silahkan diambil handphonenya, dibuka WA-nya, silahkan sampaikan rasa terima kasih Bapak Ibu kepada orang tersayang yang memiliki jasa atas kesuksesan Bapak Ibu semua. Kemudian nanti setelah ini Bapak Ibu bisa membuat CV atau biodata yang memuat identitas Bapak Ibu. Nah, CV atau identitas Bapak Ibu, dan juga nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan CV-nya melalui chatbox ya, atau bisa japri langsung. Nah, sekarang saya ingin salah satu dari Bapak Ibu memberikan pendapatnya. Apa yang sudah dirasakan setelah sesi
ini? Setelah Rina? tadi melakukan refleksi kepada diri sendiri gitu ya, saya merasa sangat lebih bisa menghargai diri saya sendiri dengan pencapaian yang telah dilakukan sampai saat ini. Lebih banyak berterima kasih kepada diri sendiri dan menghargainya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Rina atas pendapatnya. Nah, untuk sesi ini, topik 3 sudah kita lewati semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah mengikuti topik 3 ini dengan baik. Saya sebagai fasilitator mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sekian dari saya, sampai bertemu pada pertemuan topik berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.